Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Holy Peter dalam acara keajaiban para CTMR. Nah, sekarang CTMR siapa sih yang akan saya tanya dan apa saja sih keajaibannya? Boleh kita ikuti video ini sampai tuntas. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Holy Peter ya, teman-teman. Kita kedatangan tamu dari Korwil Bandung. Ini salah satu CTMR di Bandung. Kita akan tanya tentang perjalanannya, kenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR. Kepada Kang Gugun, saya persilahkan untuk memulai. Silahkan. Baik, terima kasih Bunda Holly yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sharing-sharing tentang keajaiban dari mengamalkan ilmu magnet rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sodri wa yassir yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat semua, saya dengan Gun Gunawan Certified Trainer Magnet Rezeki TFT 8 baru beberapa bulan ke belakang lah kita mengadakan kegiatan. Kenapa saya bisa masuk ke TFT 8 gitu? Bagaimana gitu? Sampai saya bisa mendapatkan benar-benar pengen gitu menularkan ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki. Itu sangat-sangat luar biasa sekali buat saya gitu. Ada beberapa hal gitu. Jadi boleh sedikit cerita ya tentang saya kenapa sampai bisa mengenal ilmu magnet rezeki ini. Tetap bahwa berawal dari sebuah persoalan bahwa itu dari persoalan. Berawalnya itu saya dari seorang guru saya, Ustadz Budi. Karena itu guru saya sering sharing bagaimana berbagai macam hal gitu terkait masalah tentang amanah gitu ya. Kalau dulu bahasanya hutang, kalau belum mengenal magnet rezeki, begitu tahu tentang magnet rezeki tentang disiplin kata, akhirnya amanah. Kenapa ya amanah? Usaha saya begini tidak bagus, tidak baik. Dulu saya punya ada konter handphone itu ada tiga, dua, satu habis. Punya tanah habis. Gitu. Cuma beliau bilang, Ogun, mun badek mah menggunakan bahasa Sunda, mun badek mah sok iringan privat training magnet rezeki. Namun sih magnet rezeki, magnet rezeki. Karena otaknya otak mah duit gitu. Boleh deh. Ya Pak, saat itu tahun 2020. Walaupun sudah dikenal 2019 sudah kenal, cuma belum disampaikan. Ikutlah privat training tepatnya di Korwil Bandung di Metro Indah Mall. Ikut di sana, dan di sanalah saya sangat-sangat tertampar, gitu. Sangat tertampar. Kalau ingat privat training, pasti saya ingat keluarga. Ternyata persoalan itu didapat bukan dari luar. Persoalan itu muncul bukan dari luar, tapi dari diri saya. Dari diri saya pribadi yang selalu mengatakan saya selalu benar. Mama salah, anak salah. Dulu saya orang termasuk
orang yang garis kebenarannya tinggi, egonya tinggi luar biasa. Bahasa tidak disiplin katanya, saya itu pemarah, suami cepat-cepat marah, suami yang egois, tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Begitu saya ikut privat training, oh ini persoalannya, oh ini. Bagaimana hamparan itu luar biasa. Dari sana saya mulai itu buka buku gitu. Saya itu ada beli buku ya, rahasia magnet rezeki, saya buka. Ini, oh ini banyak hal gitu didapat. Banyak hal yang saya dapatkan di privat training itu. Mulai dirubah sedikit demi sedikit dari kegiatan privat training tersebut terhadap keluarga. Saat itu privat training dilaksanakan tidak sama Ustadz Nas ya. Kalau sekarang kan ada namanya STHMR, seminar training hybrid magnet rezeki. Ada lagi saat itu tetap cuma satu kali saya ikut kegiatan. Ya alhamdulillah saya udah, keajaiban buat pribadi itu saya bisa baik itu aja. Karena buat saya keajaiban yang terbesar buat saya itu dikala saya merasakan kebahagiaan di dalam rumah, bahagia. Tapi nantilah di akhir lah, nanti saya buka sedikit bahwa kunci kebahagiaan dari mana rezeki itu. Terus saya mengikuti lagi namanya seminar, terus training. Di seminar, di training itu juga tamparan yang sangat-sangat dahsyat itu berbicara tentang merawat terumbu karang. Merawat terumbu karang. Ini ada korelasinya, hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan dari privat training ke merawat terumbu karang. Di merawat terumbu karang itu bahwa rezeki itu dititip ternyata bukan di perusahaan, bukan di sekolah, bukan di bank, bukan di bos, bukan. Ternyata dititip itu di kemuliaan, di kebahagiaan orang. Dan itu saya buka memori itu saat STHMR batch 2 saya ikut. Buka semua tentang hal-hal yang saya lakukan, saya pernah dolim kepada siapa, khususnya ya sama orang tua, istri dan anak, itu saya tahu. Ini sangat luar biasa. Begitu beres saya ikut STHMR, malamnya saya kumpulin anak istri, saya tatap satu persatu tiap mereka. Begitu saya lihat pertama, ya Allah, saya pernah melakukan A, B, C, D, ya Allah. Perih. Terus lihat anak kedua, oh saya pernah ditinggal. Dalam arti bukan ditinggal, tapi nggak pernah terpegang, tersentuh, terpeluk. Anak ketiga, anak keempat masih kecil, terus melihat istri perjuangan dengan saya berumah tangga luar biasa, sabar terhadap saya luar biasa. Allah anugerahkan istri yang sangat benar-benar buat saya sangat luar biasa. Itu yang benar-benar dahsyat. Saat itu saya minta maaf terhadap mereka satu persatu, peluk, diciumnya dari anak pertama sampai terakhir ke anak busuk, lalu ke ibunya. Ya Allah, ada kenikmatan sholat luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya rasakan kenikmatan saat itu sholat berjamaah di rumah, lalu yang awalnya ego tuh paling tidak mudah meminta maaf, apalagi seorang suami, seorang ayah terhadap keluarga. Tapi begitu saya menyampaikan bahwa saya harus menurunkan garis kebenaran saya, terus saya pengen mendapatkan
ridhonya Allah gitu. Dengan tidak melukai orang-orang sekitar, atau dalam kayak guru Ustaz Nusrullah mengatakan triangle miracle ya, triangle miracle. Saya lalu katakan, maafkan ayah, selama ini ayah belum baik, belum benar, belum jadi contoh, belum jadi teladan. Maafkan ayah, dan ayah mohon keriduannya anak-anak. Saat itu belum mengerti apa yang membuat ayah, membuat mama, anak ridho, belum paham. Baru sampai itu gitu. Asli itu terasa sangat luar biasa ke hati. Sangat luar biasa ke hati, sangat luar biasa. Dan dunia itu terbuka aja gitu, terbuka aja. Dibukakan dunia itu luar biasa gitu, yang tidak bisa diungkapkan ya. Terbuka gitu, perasaan tenang, nyaman, gitu. Adem gitu. Oh ini, itu yang saya rasakan. Dari sana saya PMR, ada camp, gitu. Diikuti satu persatu. Karena saya merasakan nikmatnya gitu, bahwa dalam merawat terumbu karang itu, kok kenapa saya nggak share, kok kenapa nggak saya siar ilmu ini, apa gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan CPMR gitu, dengan Pak Buda gitu. Ya udah Kang ikut DFT, nanti dikabari oleh saya. Itu tuh saya lakukan. Ditunggu ya, sambil tunggu juga ya udah saya siar di keluarga gitu. Dan memang tidak mudah gitu, tidak mudah untuk menjadi contoh itu tidak mudah gitu. Tapi teruslah berusaha itu yang saya lakukan, berusaha dan berusaha. Alhamdulillah gitu. Akhirnya bulan 2023 saya TFT, dan TFT juga alhamdulillah gitu, keren. Saya tidak mengeluarkan uang gitu, ada yang bayarin juga. Dikala ya Allah, kalau engkau ridho terhadap saya untuk siar magnet rezeki ini, tolong mudahkan ya Allah. Aku tidak memiliki uang untuk infak ilmu atau sedekah ilmu, tapi aku punya engkau yang mempunyai segalanya dengan 1001 cara terserah. Tiba-tiba satu hari mau penutupan pagi-pagi jam 6 kurang. Kang, udah daftar belum? Daftar udah, bayar belum gitu. Akhirnya beliau bilang, Kang ini ada uang, pakai saja. Saya transfer ke Kang, akan langsung transfer ke Pak Nas. Alhamdulillah. Selama PFT itu, saya mikir lagi dari saat itu, uang dari mana nih? Manusianya masih ada. Dalam arti gini, ini ongkos saya ke Bogor nih, ke 5G PP. Emang di grup udah mulai rame, naik sini, turun sini, naik ini gitu. Kalau lebih mudah pakai Grab gitu. Gimana caranya gitu. Ya sudah bismillah gitu. Akhirnya ingat teman, ngobrol-ngobrol. Udah Kang, ayo bareng gitu. Sampai hari ini saya bisa siar magnet rezeki, dan saya mendapatkan keajaiban. Tetap ya, bahwa berbicara magnet rezeki, berbicara tentang keajaiban. Ciri-ciri orang yang ajaib, percaya dan praktek. Yang saya lakukan ada beberapa yang saya favorit, itu tentang benar-benar gitu. Favorit itu adalah MTK, merawat terumbu karang. Itu sangat-sangat favorit. Di samping membuka perisai ya, buka perisai rezeki, dan yang paling saya favorit MTK. Karena keajaiban buat saya itu ya, kalau kendaraan kalau gitu mah hanya bonus aja, tapi keajaiban yang sebenarnya dari saya adalah saya bisa menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Itu, dan saya rasakan di rumah seperti itu. Ada kebahagiaan luar biasa. Nah, wasilahna dari Ustaz Nasrullah.
Dan sampai hari ini saya siar, alhamdulillah. Dikala ya Allah saya pengen siar, gitu. Alhamdulillah. Berbicara keajaiban, ya alhamdulillah saya ada dikala ya Allah saya pengen punya rumah tahfidz. Tapi Allah hadirkan adalah pesantren tahfidz. Ada yang wakaf 120 kumbang di daerah Ranca Bali, Ciwidey. Sekarang udah dibangun baru 7 kumbang. Alhamdulillah. Dan itu pure tidak menggunakan dana dari bantuan dari pemerintah, pure dari masyarakat saat ini. Terus itu buat saya keajaiban atau bonus lah dari Allah. Terus dikala saya pengen, dan sekarang mau kemana-mana juga alhamdulillah free. Malah kalaupun saya mengeluarkan uang tapi pulangnya pasti lebih diganti. Itu yang keajaiban yang sangat bonus yang Allah berikan kepada saya apabila saya mempraktekkannya gitu. Itu yang sangat bahagia buat saya seperti itu. Dan saya sekarang tergabung di Korwil Bandung saat ini untuk mensiarkan Magnet Rezeki, tepatnya untuk daerah Kabupaten Bandung, sekitar Ketapang, Soreang. Seperti itu yang saya lakukan di Magnet Rezeki. Cuma buat sahabat-sahabat semua, bagi yang mau dalam hal ini belajar tentang Magnet Rezeki, itu ada 101 jurus dalam Magnet Rezeki. Kita praktekkan itu 10, nggak bisa 10, satu saja membuka perisai. Kalau mau membuka perisai, silahkan sahabat-sahabat semua buka channelnya Ustadz Nasrullah, audionya, atau di YouTube. Itu di sana ada materi-materi tentang Magnet Rezeki. Atau di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Korwil atau para certified trainer Magnet Rezeki itu, dan semuanya free seperti itu untuk lebih mengenal Magnet Rezeki seperti itu. Tapi yang saya rasakan, ayo ikuti, udah ikuti mau audionya, YouTube-nya atau kajian-kajian online-nya ada, itu silahkan sahabat-sahabat semua ikuti semuanya dan praktek. Yang paling penting praktek. Itu yang saya rasakan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan dahsyat luar biasa. Lakukan dengan sepenuh hati, insya Allah keajaiban itu akan hadir. Ciri-ciri kita percaya itu mempraktikkannya. Itu saja sahabat semua. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan, kemuliaan, apalagi di bulan puasa ini. Dan kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina, Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, mati dalam keadaan sahih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu pertanyaan, Pak? Boleh satu pertanyaan? Boleh silakan. Boleh silakan. Tadi kan jurus favoritnya berarti terumbu karang sama perisai rezeki juga ya, termasuk favorit juga. Pesannya sebenarnya ini udah lengkap nih, jurusnya udah disampaikan, pesan-pesannya. Tapi mungkin kan ada tuh yang apa yang baru kenal MR tuh bener-bener kalau sekarang sih lebih mudah ya, ada pembinaan, ada apa. Tapi kan kalau yang baru mengenal Ya, tuh kan selain tadi kata Bapak lewat YouTube, channel YouTube. Nah, ada pesan yang ini lagi nggak? Misalnya di 2 menit terakhir buat teman-teman yang baru kenal MR, terutama yang punya amanah misalnya sampai berapa M gitu tuh. Pesan yang paling mendalam buat yang punya amanah terutama tuh, Pak. Soalnya persoalan alumni itu biasanya itu oke. terkait amanah biasanya. Iya, terkait amanah ya, terkait amanah alumni termasuk saya juga dulu seperti itu. Terkait amanah ada jurusnya lunas seketika gitu. Itu ada jurusnya, tapi tidak akan disampaikan. Intinya gini, terkait amanah, tiap orang, maaf, Rasulullah SAW juga pernah membuat amanah gitu. Dan sangat-sangat dianjurkan untuk tidak membuat amanah. Kalaupun terpaksa berbicaranya urgent, tidak berbicara untuk yang bersifat foya-foya, itu untuk bersifat hanya hura-hura saja. Yang benar-benar sifat urgent. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana sih supaya amanah saya lunas? Bagaimana sih amanah saya bisa lunas? Gitu.
Yang paling pertama itu adalah sedikit aja bocoran atau kunci saja. Yaitu coba deh tanya kepada diri kita. Tanya pada diri kita. Tanyakan pada diri kita, lihat orang sekitar kita. Orang sekitar kita. Istri, ibu, anak, bahagia nggak dengan kehadiran kita? Bahagia nggak? Bahagia. Jangan dulu yang lain dulu deh, itu dulu deh. Bahagia nggak dengan kehadiran kita? Mungkin selama ini banyak ucapan-ucapan kita yang menyakiti mereka. Mungkin selama ini ada bahasa-bahasa yang tidak enak, tidak dirasa, menyakiti perasaan mereka. Mungkin. Dan itu menjadi sebuah perisai atau dosa. Satu itu, tanya dulu pada diri, bahagia nggak anak saya? Saya sebagai ayah bahagia nggak? Mereka itu punya sosok ayah seperti saya, punya papa seperti saya, bahagia. Jangan tanya ke anak. Kalau tanya ke anak pasti jawabannya bahagia ayah. Kenapa? Ada rasa takut. Apalagi kalau ayahnya masih garis kebenarannya tinggi. Tapi tanya dulu pada diri. Selama ini kita banyak menyakiti atau menyenangi? Itu yang pertama. Istri lihat, orang tua kita lihat. Oh sudah ketemu itu, oh ternyata saya itu membuat salah terhadap ini. Ya udah kalau gitu ya udah. Lakukan yang kedua, minta maaf dan minta ridhonya. Apa yang membuat mama, mbeb atau neng atau ibu terserah membuat lebih ridho kepada saya? Lakukan. Apalagi kepada yang namanya seorang ibu ya, sosok seorang ibu. Tanyakan, ibu, apa yang membuat ibu lebih ridho kepada saya? Jangan pernah bertanya, mama ridho tak kan? Ibu ridho nggak ke saya? Pasti jawabannya ridho. Kenapa? Kita itu anaknya. Saya itu anaknya. Tapi coba tanyakan pada orang tua kita, apa yang membuat mama, ayah ridho pada saya? Apa yang membuat suamiku ridho kepada saya? Walaupun kenyataannya nyeleneh, aneh, naon sih? Kenapa sih jadi gini kamu tega? Gak apa-apa, tanyakan aja. Sampaikan ridho. Sampai benar-benar ridho. Oh yaudah, yang membuat mama, ayah ridho atau suami ridho pada saya, ya lo lakukan. Gitu. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah. Udah dalam surat Nuh, tuh lihat. Minta ampun kepada Allah. Banyak. Yakinkan Allah itu menguasai diri kita. Allah itu yang maha tahu yang terbaik buat kita. Minta ampun kepada Allah. Mungkin selama ini kita dikejarnya itu adalah uang atau duit. Tapi tidak dikejar apa yang punya duit. Tidak dikejar yang memiliki bumi dan isi. Kita hanya mengejar itu. Kalau ngejar itu ya maaf, capek, lelah. Tapi kejarlah Allah. Kejarlah ridho orang sekitar kita. Kejarlah Allah. Subhanallah. Yakin itu akan kita dapat. Yang penting lakukan dengan tulus, ikhlas, dan yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, nonsen, tidak mungkin. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Berbanyak istighfar lagi apa-apa. Muliakan, bagikan orang-orang sekitar kita. Wabil khusus, anak, istri, ibu kita paling utama itu ibu kita. Gitu. Itu teh jawabannya. Semoga tidak puas ya, biar ada lagi. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Gun-Gun atas waktunya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman ternyata mudah untuk melunasi utang atau melunasi amanah mau berapapun. Jadi ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.